Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila Mariska dengan NIM 2310913054 dari kelas Termodinamika 2 TMA. Di sini saya akan menjelaskan yaitu soal yang pertama, ada soal 9.34 yaitu siklus Otto. Dengan soalnya yaitu siklus Otto ideal memiliki rasio kompresi sebesar 8 pada awal proses. Udara berada pada tekanan 95 kPa dan suhu 27 derajat Celcius dan 750 kJ per kilogram. Panas dipindahkan ke udara selama proses penambahan panas volume konstan dengan memperhitungkan variasi panas spesifik terhadap suhu. Tentukan yang A. Tekanan pada suhu di akhir proses penambahan panas, B. Keluaran kerja bersih, C. Efisiensi termal, D. Tekanan efektif rata-rata untuk siklus tersebut. Adapun penyelesaiannya yaitu dapat diketahui P1 sama dengan 95 kPa, T1 sama dengan 20 derajat Celcius, dan dikonversi ke Kelvin jadi 300 derajat Kelvin. Ada Kin sama dengan 750 kJ per kilogram, dan V1 sama dengan V1 per V2 sama dengan 8. Yang ditanya pada soal ini yaitu yang A tadi P3 dan T3, yang B Wnet, yang C efisiensi, yang D MIP. Dan di sini dapat dilihat skemanya dan diagram PV. Masuk yang pertama yaitu ada pada tingkatan keadaan 1, P1 sama dengan 95 kPa, T1 sama dengan 300 derajat Kelvin, V1 sama dengan 214,07 kJ per kilogram, FR1 sama dengan 621,2, yang FR1 dan U1 ini terdapat pada tabel A17. Mari kita lihat tabel A17 terlebih dahulu. Pada tabel A17 kita dapatkan U pada suhu 300 derajat Kelvin, sehingga didapatkan U 214,07 dan VR-nya 621,2. Selanjutnya pada tingkat keadaan 2, VR2 per VR1 sama dengan V2 per V1. VR2 sama dengan V2 per V1 dikali VR1 sama dengan 1,8 1 per 8 dikali 621,2. VR2 sama dengan 27,65. Dan dilakukan interpolasi pada tabel A17 untuk mendapatkan T2 dan U2. Sehingga hasil yang didapat dari interpolasi di atas yaitu T2 sama dengan 673,1 Kelvin, sedangkan U2 491,2 kJ per kilogram. Selanjutnya P2 kali V2 per T2 sama dengan P1 kali V1 per T1, sehingga kita akan mencari P2 dan bisa dibuat penyelesaiannya menjadi P2 sama dengan V1 per V2 dikali T2 per T1 dikali P1 sama dengan 8 dalam kurung 673,1 per 300 dikali 95 sama dengan 1705,186 kPa.
Selanjutnya pada tingkat keadaan 3. Pada tingkat keadaan 3 kita dapat mencari U3-nya, dan sebelumnya kita bisa mencari T3 dan FR3 dari interpolasi tabel A17. Dan pada tingkat keadaan 3 kita mendapatkan hasil seperti ini. U3 sama dengan 1241,2 kJ per kilogram, dan diketahui di sini sebelum kita mencari P3, F2 sama dengan F3, sehingga P3 dikali V3 per T3 sama dengan P2 F dikali V2 per T2, dan jadinya P3 sama dengan P2 dikali T3 per T2, sehingga didapatkan untuk P3 yaitu 3898 kPa untuk bagian yang A. Selanjutnya pada tingkat keadaan 4. Pada tingkat keadaan 4 kita akan mencari VR4, dan sebelumnya sama seperti yang tadi kita mendapatkan T4 dan U4 dari interpolasi tabel A17, dimana VR4 per VR3 sama dengan V4 per V3 sama dengan V1 per V2. VR4 sama dengan VR3 dalam kurung V1 per V2 sama dengan 6,588 dikali 8. VR4 sama dengan 52,70. Dan kita akan mencari Q-out. Q-out sama dengan U4 dikurang U1, dan didapatkan hasil 357,78 kJ per kilogram. Selanjutnya kita cari Wnet sama dengan kita cari Wnet sama dengan Q-in kurang Q-out, dan didapatkan hasil untuk Wnet sama dengan 392,22 kJ per kilogram untuk bagian yang B. Dan lanjut kita akan mencari efisiensi dengan rumus Wnet per Q-in dikali 100%, dan didapatkan hasil untuk bagian yang C 52,29%. Selanjutnya mencari V1 dengan rumus P1 dikali V1 sama dengan R dikali T1, dan V1 sama dengan R dikali T1 per P1, sehingga didapatkan hasil untuk V1 0,906 m kubik per kilogram. Dan tadi sebelumnya diberitahu di soal, sehingga kita mendapatkan V1 per V2 sama dengan 8, sehingga kita bisa mencari V2 terlebih dahulu, sehingga didapatkan untuk V2 yaitu 0,11325. Dan kita mencari bagian yang D. Pada bagian D kita akan mencari tekanan efektif rata-rata untuk siklus tersebut. Dengan rumus Wnet per V1 kurang V2, dan didapatkan hasil 494,75 kPa sama dengan 4,95 kPa. Selanjutnya kita lanjut
Pada soal nomor 2, pada soal nomor 2 ini kita akan membahas tentang siklus diesel. Siklus diesel ideal memiliki suhu siklus maksimum 2000 derajat Celcius. Keadaan udara pada awal kompresi adalah P1 sama dengan 95 kPa dan T1 sama dengan 15 derajat Celcius. Siklus ini dijalankan dalam mesin 4 langkah, 8 silinder dan lubang silinder 10 cm dan langkah piston 12 cm. Volume minimum yang tertutup dalam silinder adalah 5% dari volume silinder maksimum. Tentukan daya yang dihasilkan oleh mesin ini saat dioperasikan pada 1600 rpm. Gunakan kalor jenis konstan pada suhu ruang. Dapat diketahui P1 sama dengan 95 kPa, T1 sama dengan 15 derajat Celcius dan dikonversi menjadi Kelvin menjadi 288 Kelvin. Dan R sama dengan D/2 didapatkan 0,05 meter. Dan S sama dengan 12 cm sama dengan 0,12 meter. B sama dengan 10 cm dikonversikan ke meter menjadi 0,1 meter. R sama dengan 0,287 kPa dikali 5 R sama dengan 0,287 kPa dikali m kubik per kilogram Kelvin. Pada tabel A2, K sama dengan 1,4, Cp sama dengan 1,005 kJ per kilogram Kelvin, Cv sama dengan 0,718 kJ per kilogram Kelvin. Dan ditanya W.net saat 1600 rpm. Dan dapat dilihat diagram PV-nya. Dan kita ingin mencari F1 terlebih dahulu, V1 terlebih dahulu. V1 sama dengan R dikali T1 per P1 dan didapatkan hasil 0,8701 m kuadrat per kilogram. Setelah kita mencari F1, kita lanjut ke slide berikutnya. Massa udara total yang diambil oleh 8 silinder. M sama dengan N silinder, delta V per V1 sama dengan N silinder dikali VB kuadrat S per 4 per V1 dan didapatkan hasil 0,06665 kg. Kecepatan udara yang diproses oleh mesin ditentukan dari laju aliran massa, sehingga M dot sama dengan M dikali N dot per N ref dan didapatkan hasil 0,1155 kg per sekon. Karena ada 2 putaran dalam mesin 4 langkah, maka rasio kompresinya adalah R sama dengan 1 per 0,05 sama dengan 20. Dan pada akhir kompresi suhu udaranya yaitu T2 sama dengan T1 dikali R pangkat K kurang 1 sama dengan 288 dikali 20 pangkat 1,4 kurang 1. T2 sama dengan 954,6 Kelvin. Dan kita akan mencari Qin sama dengan Cp dalam kurung T3 kurang T2 dan didapatkan hasil 1325 kJ per kilogram. Dan selanjutnya kita akan mencari rasio cutoff-nya atau RC sama dengan T3 per T2 dan didapatkan hasil 2,381. Selanjutnya kita mencari efisiensi thermal dengan rumus 1 dikurang 1 per R pangkat K kurang 1 dikali RC pangkat K dikurang 1 per
K dalam kurung RC kurang 1, sehingga didapatkan hasil 0,6304. Sehingga daya yang dihasilkan oleh mesin yaitu Wnet sama dengan M dot Wnet sama dengan M dot efisiensi thermal dikali Qin, sehingga Wnet sama dengan 96,5 kW. Yang selanjutnya kita akan membahas soal yaitu pada siklus Brayton. Pada soal 9.95, pembangkit listrik turbin gas beroperasi pada siklus Brayton sederhana antara batas tekanan 100 dan 1600 kPa. Fluida kerja adalah udara yang masuk ke kompresor pada suhu 40 derajat Celcius dengan laju 850 meter kubik per min dan keluar dari turbin pada suhu 650 derajat Celcius dengan asumsi efisiensi sentropik kompresor sebesar 85% dan efisiensi isentropik turbin sebesar 88%. Tentukan yang A daya keluaran bersih, B rasio kerja balik, C efisiensi thermal. Gunakan kalor jenis konstan CV sama dengan 0,821 kJ per kilogram Kelvin, CP sama dengan 1,108 kJ per kilogram Kelvin, K sama dengan 1,35. Dan di sini dapat dilihat pada tingkat keadaan 1, tekanan masuk melalui kompresor sebesar 100 kPa dengan suhu 40 derajat Celcius dan dikeluarkan melalui kompresor dan dengan tekanan 16 MPa dan memasuki combustion chamber. Setelah itu pada kondisi keadaan 3 memasuki turbin dan pada kondisi keadaan 4 keluar dengan suhu 650 derajat Celcius. Dapat diketahui bahwa F1 sama dengan 850 meter pangkat 3 per min, T1 sama dengan 40 derajat Celcius dan dikonversi ke Kelvin menjadi 313 derajat Kelvin. P1 sama dengan 100 kPa, P2 sama dengan 1600 kPa, T4 sama dengan 650 derajat Celcius dan dikonversi ke Kelvin sehingga menjadi 923 derajat Kelvin, dan efisiensi sentropik kompresor sama dengan 0,65 dan efisiensi sentropik turbin sama dengan 0,88. CP sama dengan 1,108 kJ per kilogram Kelvin, CV sama dengan 0,821 kJ per kilogram Kelvin, K sama dengan 1,35. Dan dapat dilihat diagram TS pada siklus Brayton. Pada proses kompresi didapatkan RP sama dengan P2 per P1 dan didapatkan hasil 16 kPa. Pada proses kompresi, RP sama dengan P2 per P1 sama dengan 1600 kPa per 100 kPa sama dengan 16 kPa. T2S sama dengan T1 dalam kurung P2 per P1 dipangkatkan K kurang 1 per K dan didapatkan hasil 642,3 Kelvin. Selanjutnya yaitu efisiensi sentropik kompresor dengan rumus H2S kurang H1 per H2 kurang H1 sama dengan CP per T2S kurang T1 per CP dalam kurung T2 kurang T1. Efisiensi isentropik kompresor sama dengan T2S dikurang T1 per
T2 dikurang T1 sehingga didapatkan T2 sama dengan T1 ditambah T2S dikurang T1 per efisiensi sentropik kompresor. Dan disubstitusikan ke nilainya sehingga didapatkan T2 sama dengan 700,4 Kelvin. Selanjutnya pada proses ekspansi, T4S sama dengan T3 dalam kurung P4 per P3 dipangkatkan dalam kurung K kurang 1 per K dan didapatkan hasil 0,4873 T3. Selanjutnya mencari efisiensi sentropik turbin. Sama dengan H3 dikurang H4 per H3 dikurang H4S sama dengan CP per CP dalam kurung T3 dikurang T4 per dalam kurung T3 dikurang T4S. Efisiensi sentropik turbin sama dengan T3 dikurang T4 per T3 dikurang T4S. Dan T4 bisa dipindah ruaskan sehingga T4 sama dengan T3 dikurang efisiensi dalam kurung T3 dikurang T4S. Dan setelah disubstitusi didapatkan T3 sama dengan 1682 Kelvin. Dan selanjutnya kita mencari laju aliran massa. M dot sama dengan P1 dikali F dot 1 per R dikali T1 sehingga didapatkan M dot sama dengan 15,77 kg per sekon. Dan kita cari bagian yang A, daya keluaran bersih. WC in sama dengan M dot CP dalam kurung T2 dikurang T1 dan didapatkan hasil 6769 kW. Dan selanjutnya dicari W dot T out sama dengan M dot CP dalam kurung T3 dikurang T4 dan didapatkan hasil 13257 kW. Selanjutnya dicari W net sama dengan WT out dikurang WC in dan didapatkan hasil 6488 kW. Selanjutnya pada poin B dapat dicari rasio kerja balik atau RBW sama dengan W dot C in per W dot T out sama dengan 6769 per 13.257 sehingga didapatkan 0,5511. Selanjutnya yaitu efisiensi thermal Q in sama dengan M dot CP dalam kurung T3 dikurang T2 dan didapatkan hasil 17.147 kW. Dan setelah dapat Q in kita bisa mencari efisiensi thermalnya dan disubstitusikan Q in yang didapat ke rumus efisiensi thermal sehingga didapatkan hasil akhirnya yaitu 0,378 sama dengan 37,8%. Sekian penjelasan soal dari saya, terlebih dan terkurang saya mohon maaf, dan saya mohon maaf jika ada salah perkataan dan jika ada salah penyampaian. Saya tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.